Sudah ada tersangka dan bukti. Bahlil Lahadalia bantah ada BBM oplosan, masyarakat gak sebodoh itu Pak. Tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada IC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Nggak ada, kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92 kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Subsidi BBM kita itu berapa? 150 triliun bro. Subsidi LPG kita berapa? 87 triliun. Inilah yang ditugaskan ke Pertamina. Yang namanya Pertamina Patra Niaga. Pemerintah atas arahan Bapak Presiden meminta kepada kami sebagai Menteri SDM untuk memastikan seluruh dana subsidi di semua kementerian, khususnya di SDM, adalah memastikan agar itu nyampe di rakyat. warnanya Wah, warnanya lihat nih, Tamax. warnanya beda tuh. Lihat bensinnya. Warnanya udah keruh belum? Udah keruh. Jauh ini. Ada putih-putih itu. Ya, bentuknya. Total udah berapa mobil bang? 13 ya. 13. Belum nyono. Aduh. Nah, belum no. Plat merah no, belum kita turunin. Ini juga tadi ya, sebelah ini ya? Ya. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Sebentar Pak, ini soal jumlah ini harus akurat. Kemarin kita menyangkanya dari tahun 2018 sampai 2023, total kerugiannya 193. Tapi ketika Jaksa Agung bilang 1 tahun, setahun Pak, setahun 193. Kalau 5 tahun ya berarti estimasi bisa tembus 9, 6, 8 T Pak. Sudah mendengar ada nilai kerugian korupsi yang begitu luar biasa. Boleh ditampilkan teman-teman grafik total dugaan korupsinya. Kalau kita dilihat di sini, dari Kejaksaan Agung mengatakan dalam 1 tahun nilai kerugian negara itu bisa mencapai 193,7 triliun rupiah. Berarti kalau kita kalikan 5 tahun, karena katanya rentang terjadinya itu dari tahun 2018 sampai 2023, kita kali 5, berarti hampir 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun. Menyebutnya saja susah ya. Dan kalau kita hitung per harinya itu berapa sih kalau kita hitung? Ternyata per harinya itu 530,68 M. Bayangkan, ada institusi, kalau ini benar ya, mengkorupsi sampai sebegitunya. Per jamnya bisa 22,1 M kalau nilainya sebegitu besar.
Lu sadar gak, setiap kali ada isu kenaikan BBM, itu pasti yang disalahkan adalah rakyat, dan rakyat. Oh, rakyat harus hemat BBM, minyak dunia lagi naik, subsidi harus dikurangi. Oh, produksi minyak Indonesia nggak cukup, oleh karena itu kita harus impor minyak dari luar negeri agar kebutuhan kita terpenuhi. Please stop all this fucking bullshit, man. Karena data produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi, itu ternyata selama ini bisa dimanipulasi oleh para bangsat-bangsat ini. Yang mana selama bertahun-tahun mereka berhasil memanipulasi hasil rapat optimalisasi hilir dan berhasil membuat ilusi seakan-akan produksi minyak dalam negeri itu tidak mencukupi kebutuhan negara. Gak cuman sampai situ, mereka juga menolak kontraktor-kontrak kerjasama dalam negeri dengan alasan tidak memenuhi standar spesifikasi dan juga tidak ekonomis. Gak selesai sampai situ juga, karena dalam prosesi impornya, kontrak pengirimannya itu juga di markup sama mereka. Artinya, harga kontraknya itu dinaikkan lebih besar daripada harga kontrak yang sebenarnya. Masih kurang puas juga, mereka terus mencari peruntungan lain dengan cara mengoplos Pertalite RON 90 dengan bahan adiktif, menjadikannya sebagai pertamax agar supaya mereka mendapatkan keuntungan lebih dari selisih biaya produksi dengan harga jual. Anjing, setan juga kalau ketemu lu najis tolol. Terkait kasus BBM oplosan yang sedang menjadi sorotan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki pendapat berbeda. Dirinya tegas menyebut jika hal tersebut memang tidak terjadi. Ketika ditanya mengenai kasus BBM oplosan yang meresahkan warga, Bahlil Lahadalia mengaku tidak percaya. Dirinya menyebut bahwa kualitas BBM di dalam negeri sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kualitas kita kan sudah sesuai standar, itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu gak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Gak perlu khawatir, ujarnya. Bahlil Lahadalia juga menyebut bahwa tidak ada BBM RON 90 yang dioplos menjadi 92 di dalam negeri. Ia lalu menyarankan masyarakat untuk membeli BBM Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamax Green RON 95 yang saat ini masih beredar di pasaran. Pernyataan Bahlil Lahadalia yang tidak percaya akan adanya BBM oplosan ini justru membuat publik geram. Pasalnya, Kejagung telah menetapkan tersangka dan mengungkap bukti terkait kasus panas ini. Ya ampun, tersangkanya sudah ada berarti alat buktinya sudah jelas ada. Sudah konferensi pers pejabat Kejagungnya masih saja ngeles. Punya tiket surga kelas apa ya ini orang gak ada takut-takutnya ngezolimin rakyat. Tulis akun @nenkmonika. Cuitan mengenai Bahlil Lahadalia yang bantah ada BBM oplosan ini kemudian mendapat berbagai komentar dari netizen usai viral di X. Beberapa pengguna media sosial tersebut mengaku kesal dengan pernyataan Menteri ESDM ini. Yang konferensi pers dia mulu dah di semua masalah. Mana asbun lagi, balas netizen. Masyarakat gak sebodoh itu ya pak, komentar akun lainnya. Hidup di negara lucu emang pusing, ungkap netizen. Kayaknya setiap kata yang diucapin Bahlil ini bikin bumi makin maju ke matahari, tulis akun lainnya membalas. Menjadi viral di X. Cuitan mengenai Bahlil Lahadalia yang membantah adanya BBM oplosan ini lalu telah mendapat lebih dari 2000 retweets dan balasan dari netizen di media sosial.